Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Alifa Putri, NIM 2020 10 18 03 11 003 dari jurusan Ekonomi Pembangunan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga barang publik. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam hal barang swasta, barang-barang tersebut dapat dihasilkan oleh perusahaan swasta, tetapi dapat juga dihasilkan oleh perusahaan negara, misalnya jasa kereta api dan jasa penerbangan. Barang publik juga dapat dihasilkan oleh perusahaan swasta dan perusahaan negara. Yang dimaksud dengan barang publik di sini adalah barang yang disediakan oleh pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua ada definisi dari barang publik murni di dalam ilmu ekonomi. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Atau bisa juga diberi pengertian bahwa barang publik merupakan barang yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar karena barang tersebut tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli, namun harus disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu tugas fungsinya. Salah satu tugas fungsi pokoknya dalam menyediakan barang atau layanan kepada kebutuhan masyarakat. Barang publik sendiri hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya yaitu barang publik adalah untuk masyarakat secara umum atau keseluruhan, sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau satu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Contoh barang publik yaitu jalan raya yang di mana banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Semua orang dapat menikmati dan memanfaatkan dari jalan raya tersebut dan dapat digunakan pada waktu bersamaan juga. Kemudian contoh yang kedua yaitu udara yang bisa dimasukkan sebagai contoh barang publik karena secara umum tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak menghirup udara. Barang-barang yang sedemikian itu sering disebut sebagai barang publik murni. Definisi kedua yaitu ada barang campuran antara barang publik dengan swasta atau barang yang tidak bersifat konsumsi bersama tetapi masyarakat juga memerlukan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Yang dipermisalkan, 3 orang tidak dapat mengkonsumsi mie instan secara bersama-sama karena manfaat dan kepuasan memakan mie instan tidak tersedia bagi ketiga orang tersebut. Ketika mengkonsumsi barang yang tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain, konsumsi 3 orang tersebut dapat disebut sebagai rival. Non-eksklusivitas terjadi ketika Anda tidak membayar penjual mie instan, maka Anda tidak dapat mengkonsumsi mie instan tersebut. Yang ketiga ada karakteristik dan sifat. Karakteristik yang pertama yaitu non-eksklusivitas. Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah suatu individu dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Contohnya yaitu ada pertahanan nasional. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan. Apakah dia membayar ataupun tidak. Barang non-eksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang bersifat eksklusif, seperti misalnya mobil atau menonton film, di mana pengecualian-pengecualian merupakan suatu masalah yang sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu ada non-rivalitas. Barang-barang non-rivalitas adalah barang di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marginal. Misalkan, tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah non-rivalitas atau non-persaingan, sehingga
Tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marginal sosial dari produksi sebesar nol. Konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi. Yang selanjutnya, sifat penggunaan barang publik. Ada non-rival yang berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contohnya yaitu dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Sifat kedua yaitu non-excludable, yang berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contohnya yaitu masyarakat membayar pajak, kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan atau excludable dalam mengambil manfaat atas barang publik. Yang keempat ada teori-teori barang publik. Yang pertama yaitu teori Pico yang berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah yang digunakan untuk menyediakan barang publik. Kelemahan analisa dari Pico didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya yang ordinal. Yang kedua ada teori Bowen, yang mengemukakan teori yang didasarkan pada teori harga sama halnya pada penentuan harga pada barang swasta. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi, sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah karena Bowen menggunakan permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian, sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan mereka akan barang tersebut, sehingga kurva permintaan menjadi tidak ada. Yang ketiga yaitu ada teori Eric Lindahl yang mengemukakan hampir sama dengan Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analisa Lindahl didasarkan pada analisa kurva indifference dengan anggaran tetap yang terbatas atau fixed budget constraints. Kelemahan dari teori ini adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utamanya adalah penggunaan kurva indifference. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan menyebabkan tidak ada seorang individu yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya ialah teori ini hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan yang optimal. Yang keempat ada teori Samuelson yang menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu non-exclusionary dan non-rivalry. Tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Kelemahan teori Samuelson adalah hasil analisis sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan individu mana yang dipilih dan tingkat kesejahteraan yang mula-mula dipilih. Tercapainya kondisi Pareto optimal atau kesejahteraan dapat tercapai namun tidak mengetahui apakah mengalami perbaikan atau penurunan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan konsumen secara terus terang mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik sehingga kesukaan mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya untuk menghasilkan barang publik. Yang menjadi persoalan
Dalam penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari konsumen barang publik. Selanjutnya ada permasalahan yang muncul, yaitu yang pertama ada pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan karena tidak ada pemungutan biaya atau gratis sehingga masyarakat akan memaksimalkan penggunaannya sehingga menimbulkan biaya yang sangat tinggi dan harus ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua ada barang publik tidak memiliki harga. Hal ini disebabkan antara lain sulitnya menentukan standar harga maupun karena barang publik yang tidak diperdagangkan. Yang ketiga, tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak mau, kalaupun ada sangat sedikit jumlahnya, untuk menyediakan ataupun melestarikannya. Disinilah pemerintah berperan dengan cara menarik pajak dari masyarakat dan dana pengumpulan pajak tersebut digunakan untuk menyediakan barang publik. Yang keempat, utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi peningkatan tingkat persediaan dan fungsi penurunan penggunaannya. Kemudian ada solusinya yaitu pemerintah menentukan cara untuk membatasi konsumsi dengan menggunakan metode rationing system. Kemudian cara umum untuk merationing barang publik adalah ketentuan yang seragam bagi penawaran barang dalam jumlah yang sama untuk setiap orang, seperti penyediaan pada tingkat yang seragam untuk bebas pendidikan bagi semua individu. Keuntungan utama dari ketentuan publik bagi barang tidak mengikuti untuk beradaptasi terhadap perbedaan kebutuhan individu dan hasrat seperti dalam pasar privat. Kemudian diberlakukannya kebijakan tarif untuk menjelaskan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat suatu regulasi atau aturan ekonomi. Menganalisis besaran manfaat dan kerugian dari regulasi ekonomi tersebut dan dapat menentukan arah ekonomi suatu negara dan jangka waktu pencapaiannya. Kemudian ada kebijakan harga. Pemberlakuan kebijakan harga digunakan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan keadilan dalam distribusi pendapatan, dengan harapan pasar dapat bekerja lebih baik. Terdapat perbaikan dalam arus ekonomi, monopoli pasar dapat dikurangi agar memberikan motivasi bagi masyarakat lain agar mau untuk mencoba berwirausaha. Jadi kesimpulannya yaitu adanya keterlibatan pemerintah dalam barang publik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya maupun keadilan dalam distribusi pendapatan, sedangkan keterlibatan pemerintah dalam privat berguna untuk memproteksi masyarakatnya dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya tindak kejahatan yaitu penipuan. Jadi semua keterlibatan pemerintah ditunjukkan untuk mencapai penentuan harga yang affordable atau efisien. Kemudian pelayanan publik yang dapat dijual. Menurut Mardiasmo tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah dapat dibenarkan melakukan penarikan biaya atau tarif pelayanan melalui perusahaan milik pemerintah, yaitu ada BUMN dan BUMD. Adapun pelayanan publik yang dapat dibebankan terhadap konsumen, yaitu ada penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, rumahan rakyat, fasilitas rekreasi dan pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan limbah, dan sampah. Yang terakhir yaitu ada contoh kasus dan data penunjang. Jika dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2021 milik PT Jasa Marga Persero Tbk, terlihat jelas bahwa pendapatan perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2020 yang awalnya sebesar 79 juta, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 75 juta. Penurunan ini terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 yang memang kebanyakan masyarakat melakukan kegiatan di dalam rumah atau sebutan lainnya yaitu stay at home untuk mengurangi persebaran virus. Pada Januari 2021, tarif tol mengalami kenaikan yang kemudian dijelaskan bahwa sebenarnya penyesuaian tarif tol dilakukan pada tahun 2020. Namun, karena dampak COVID, akhirnya semua ditunda. Karena dirasa traffic sudah mulai kembali, untuk menjaga iklim investasi di badan usaha makanya kami di PUPR memutuskan tanggal 17 Januari dilakukan penyesuaian tarif.
kata Joko dalam diskusi publik perlindungan konsumen dengan tema Tarif Tol Naik Banjir Pun Tiba yang diadakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Kemudian muncul pertanyaan mengapa tarif tol naik terus. Jadi kenaikan tarif tol itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan peraturan tersebut, tarif tol disesuaikan berdasarkan inflasi setiap 2 tahun. Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri. Ditambahkan pada PP nomor 15 tahun 2005, pasal 68, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula tarif baru sama dengan tarif lama dikali 1 plus inflasi. Namun adanya kenaikan tarif tol yang terjadi secara terus-menerus sangat disayangkan karena standar pelayanan minimal atau SPM-nya masih terbilang belum maksimal, seperti masih ditemuinya jalan rusak dan macet. Dengan belum terpenuhinya SPM, harapannya ke depannya pemerintah lebih memaksimalkan layanan konsumen bagi pengguna jalan tol, mengingat kembali bahwa masyarakat juga membayar akan pelayanan publik yang sudah disediakan oleh pemerintah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan maupun pengetikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.